Pelatih bela diri perguruan silat menjadi tersangka atas meninggalnya korban berinisial IKK yang merupakan seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta di Sleman. Polda Bali mulai memperketat pengamanan di sejumlah pintu-pintu masuk Pulau Bali pada Kamis waktu setempat dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas menjelang World Water Forum ke-10. Tim patroli reaksi cepat Satsamapta Polresta Banyumas bantu evakuasi truk box beras milik Bulog yang tak kuat melewati tanjakan di Jalan Desa Karang Kemiri. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi hari ini. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa, 2 warga yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat tanah longsor di Kelok Bento, Panorama 2, Sumatera Barat pada Selasa sore kemarin berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang mengatakan 2 orang pengendara sepeda motor yang menjadi korban sempat terjebak material longsor di lokasi sebelum tim SAR gabungan menemukan dan mengevakuasi keduanya. Selain itu, akses Jalan Padang Solok yang sebelumnya tertutup material longsor juga sudah bisa dilalui kembali. Sebelumnya diketahui peristiwa bencana tanah longsor terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang yang mengguyur Kota Padang pada Selasa kemarin. Guna melakukan penanganan tanah longsor, tim gabungan mengerahkan 3 alat berat guna melakukan evakuasi dan pencarian korban hilang serta pembersihan material longsor yang menutup badan jalan. BPBD setempat mengimbau warga untuk tetap waspada menyusul potensi hujan lebat di wilayah Provinsi Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang, yang diperkirakan masih akan terjadi. Sementara itu, hujan dengan intensitas tinggi yang melanda wilayah Provinsi Sumatera Selatan menyebabkan terjadinya banjir di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kejadian ini mengakibatkan 5 kelurahan yang berada di Kecamatan Batu Raja Barat, yaitu Kelurahan Tanjung Agung, Kelurahan Talang Jawa, Kelurahan Air Gading, Kelurahan Batu Kuning, Kelurahan Saung Naga, dan 5 kelurahan di Kecamatan Batu Raja Timur, yakni Kelurahan Sekarjaya, Kelurahan Batu Raja Permai, Kelurahan Batu Raja Lama, Kelurahan Kemala Raja, dan Kelurahan Sukaraya terdampak dengan ketinggian muka air berkisar 60 hingga 200 cm. Berdasarkan laporan Pusdalops BNPB, tercatat hampir 1.500 lebih kepala keluarga terdampak dan 257 kepala keluarga mengungsi. Sementara untuk kerugian material terdata kaji cepat antara lain sebanyak 1.695 unit rumah terdampak, 4 unit fasilitas ibadah, 1 unit jembatan gantung terputus, serta 10 hektar lahan pertanian warga terdampak.
Sementara itu, Kapolres Merauke AKBP Ketut Suwarnaya melalui Kasat Lantas AKP Novindriani Gultom beserta anggotanya dan personel Polsek Pupul membantu warga terdampak banjir di Jalan Trans Papua di Distrik Eli Gobel. Personil Polres Merauke membantu warga terdampak banjir di Jalan Trans Papua di Distrik Eli Gobel. Yang kemudian ini titik kedua kedalaman yang tidak bisa dilewatin oleh masyarakat, harus menaiki Johnson. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk menunda dulu perjalanannya yang dari Merauke ke Pupul maupun dari Pupul ke Merauke. Kasat Lantas Polres Merauke bersama anggota membantu warga yang hendak melewati Jalan Trans Papua Distrik Eli Gobel. Ini melaporkan ini TKP yang kedua, air yang tinggi kurang lebih panjangan 1 kilometer. Air dengan adanya sedikit arus sehingga kepada masyarakat juga yang menaiki gole berhati-hati. Kami tetap mengimbau kepada masyarakat khususnya yang dari Merauke ingin ke Pupul agar menunda perjalanannya dikarenakan air masih tinggi. Kami berada di tempat titik terparah banjir di Distrik Eli Gobel, terutama di Kampung Pupul. Sehingga titik terparah di kilometer 185 jalur Trans Papua dari Merauke ke Bogor. Untuk sementara kurang lebih sekitar 500 meter, ini kedalaman mencapai 1,5 meter kedalaman air, di mana kita tahu bersama air yang meluap ini bersumber dari Kali Maro yang meluap akibat curah hujan yang tinggi dari sejak hari Minggu. Dan puncak hari ini tiap hari bertambah mencapai 1,5 meter. Untuk menyeberang ke sebelah, secara estafet kendaraan dari sebelah yang bawa masyarakat maupun dari pertambahan sembako estafet menggunakan perahu dari yang disediakan secara tradisional dari masyarakat dan akan diestafet untuk kendaraan di sebelah. Kasat Lantas juga membantu mengevakuasi masyarakat yang membutuhkan tumpangan. Pengabdian tulus Polri untuk Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Andi Riandria Cudu Jajadi bersama Ketua Bayangkari Daerah Sulsel Dewi Andirian beserta jajaran memberikan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana alam di Kabupaten Sidrap. Penyerahan bantuan sosial dilaksanakan di posko bencana yang berada di halaman Masjid Besar Raudatul Jannah Tanru Tedong, Kecamatan 2 Pitue, Sidrap. Assalamualaikum. Tetap semangat. Luar biasa. Saya cek semua nah. Ya. Saya cek. Ya. Alhamdulillah. Hari ini saya berada di Kecamatan 2 Pitue, Kabupaten Sidrap. Tujuan kedatangan saya selain untuk melihat kondisi sebenarnya karena salah satu kecamatan terdampak dari bencana banjir bandang dan longsor itu di Sulsel, salah satunya adalah Kabupaten Sidrap dan Kecamatan 2 Pitue. Dan hari ini khusus saya mendampingi ibu-ibu dari Bayangkari untuk menyalurkan bantuan dari Ibu Ketua Umum Bayangkari Polri. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang terdampak di Kecamatan 2 Pitue, Pituriawa, dan Pituriasa. 3 warga kecamatan dikumpulkan di sini. Mau jadi polisi? Ini gendong dulu sama polisi. Gendong dulu. Ini sama Puak. Gendong dulu sama polisi. Pegang ini. Beralih ke informasi lainnya, pelatih bela diri perguruan silat berinisial AF, 22 tahun, menjadi tersangka atas meninggalnya korban berinisial IKK yang merupakan seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta di Sleman.
Peristiwa tersebut bermula dari latihan tanding antara pelatih melawan muridnya pada Sabtu 28 April lalu. Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Rizky Adrian mengatakan dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan pelatih dari salah satu perguruan silat tersebut, sementara korban merupakan muridnya. Menurut keterangan saksi dan pelaku, kejadian itu merupakan sesi latih tanding antara yang dilatih dengan yang melatih. Saat pelaku dan korban bertanding, ada satu tendangan telak yang mengenai ulu hati korban. Tendangan itu seketika membuat korban tersungkur dan membuat luka yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang diperjelas dengan hasil autopsi di rumah sakit yang mana ditemukan ada pendarahan di organ dalam korban. Saat dimintai keterangan, pelaku mengakui tujuan berlatih tanding dengan korban untuk mempraktekkan secara langsung ilmu yang telah dilatihkan dengan cara sparring. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Sementara itu, seorang pria berinisial AN, 18 tahun, warga Pakem, terancam hukuman pidana penjara 15 tahun usai melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak di Kaliurang. AN tega menyetubuhi teman yang baru ia kenal selama sepekan di sebuah penginapan di Kaliurang, tepatnya di Hargo, Binangun, Pakem. Kanit 4 Satreskrim Polresta Sleman, AKP Eko Haryanto menerangkan korban yang berinisial NF, 17 tahun, mulanya berkenalan dengan pelaku melalui media sosial. Korban dan pelaku selanjutnya melakukan obrolan daring atau chatting hingga akhirnya memutuskan untuk bertemu. Dari hasil pemeriksaan polisi, AN mengaku tidak memberikan obat-obatan dalam makanan korban untuk membuat korban tertidur. Polisi juga menemukan bahwa pelaku yang berstatus lajang ini pernah melakukan tindakan persetubuhan. Meski di KTP berstatus pelajar, pelaku saat ini sedang tidak menempuh pendidikan dan tidak pula bekerja. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana penjara 15 tahun. Beralih ke informasi lain, pelaku pemerasan supir truk di Jalan Daan Mogot Kalideres yang viral di media sosial berhasil diamankan polisi. Modus operandi pelaku adalah dengan mengancam memanggil orang Ambon untuk menakut-nakuti korban. Pegang orang Ambon di sini. Bodoh amat, gue nggak takut, orang mau parkir doang kan. Salahin gue ya. Di tengah keramaian Jalan Daan Mogot Kalideres, Jakarta Barat, sebuah video viral memperlihatkan aksi pemerasan terhadap supir truk. Dalam rekaman ini, seorang berpakaian kaos sweater hitam mendekati supir dump truck yang sedang berhenti di pinggir jalan. Tanpa ragu, orang tersebut meminta uang sebesar Rp2.000 sambil mengancam akan memanggil kelompok orang Ambon yang menguasai daerah tersebut. Kapolsek Kalideres Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Abdul Jana segera merespon aduan dengan menginstruksikan pencarian dan penangkapan terhadap pelaku, sehingga berhasil mengamankan seorang yang diduga telah melakukan aksi pemalakan terhadap supir dump truck. Kapolsek menjelaskan bahwa pelaku mencari sasarannya di antara para supir truk yang berhenti di pinggiran Jalan Daan Mogot untuk memeriksa kendaraannya. Modus operandi pelaku adalah dengan mengancam para supir bahwa jika tidak memberikan uang parkir akan memanggil orang Ambon atau orang Kupang. Pelaku meminta uang sebesar Rp2.000 kepada para supir dan uang yang berhasil terkumpul digunakan untuk membeli rokok dan kopi. Kami dari Polsek Kalideres, Polres Metro Jakarta Barat telah berhasil mengamankan satu orang pelaku diduga sebagai pelaku pemalakan terhadap supir truk yang parkir di bahu jalan di kawasan Semanan, Kalideres. Tentunya kejadian ini viral beberapa hari yang lalu, kemudian saya bersama jajaran Polsek Kalideres mencari pelaku, kemudian dapat diamankan dan sekarang sedang dalam proses untuk selanjutnya. Pelaku mendatangi sopir truk yang sedang berparkir di bahu jalan, kemudian meminta uang parkir sebesar Rp20.000, tetapi tidak diberikan, hanya diberikan Rp18.000, kemudian mereka pergi setelah itu.
Dari hasil pemeriksaan pelaku, apakah dia sering melakukan pemalakan itu di lokasi? Menurut pengakuan pelaku baru pertama kali. Pada intinya kami Polsek Kalideres dan Polres Metro Jakarta Barat tidak mentolerir kejadian-kejadian pemalakan, aksi-aksi premanisme yang terjadi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.